Coba lihat bagan di depan Anda yang saya sediakan sebagai rangkuman kejadian-kejadian sesuai dengan nubuatan Alkitab. Masa kini, yaitu hari ini. Sekarang juga kita nggak tahu hari saat waktunya, sangkakala berbunyi kita menyongsong Tuhan di udara. Dan kalau itu terjadi, gereja absen dari dunia, bumi masuk dalam masa susah yang disebut dengan masa pemerintahan antikristus. Berbagai macam hukuman Allah akan terjadi atas bumi dan atas dunia yang kita ketahui sekarang ini dengan 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Dan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan Tuhan begitu baik, meskipun orang dunia yang ditinggal adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan mempersingkat waktu supaya mereka tidak terlalu sengsara. Maka Tuhan Yesus datang kedua kali ke atas muka bumi ini bersama dengan orang-orang kudus dan malaikat-malaikatnya, disongsong dengan peperangan oleh antikristus yang disebut dengan perang Harmagedon. Disitulah runtuh kerajaan antikristus. Iblis ditangkap, dirantai, dan dicampakkan ke dalam jurang maut, dikunci di sana selama 1000 tahun. Maka Kristus akan memerintah di bumi ini dalam sebuah milenium, kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai, di mana anak kecil bisa bermain dengan ular tedung, bahkan dengan singa. Semua orang hidupnya yang ratusan tahun meninggal dunia disebut kena kutuk, artinya semua orang panjang umur dan sehat. Bumi masuk di dalam sebuah masa berkat. Dan saat itu martir-martir terutama yang akan memerintah dengan Tuhan. Tapi sekalipun orang diberkati yang tidak semua mati di zaman antikristus, mereka tertinggal, mereka mencicipi atau mengecap berkat Allah, mereka nggak tentu bertobat hatinya. Sama dengan hari ini banyak orang yang ke gereja, lahir dari keluarga orang Kristen, dididik dalam takut akan Tuhan, tapi belum pernah mengambil keputusan. Karena itu Tuhan harus mengizinkan iblis dilepaskan sekali lagi di akhir 1000 tahun itu. Dan dia menyesatkan dan orang punya pilihan. Dan ketika itu sekali lagi seperti Adam dan Hawa, mereka memilih pohon pengetahuan atau pohon dosa tersebut. Terjadilah perang Gog dan Magog. Begitu banyak orang-orang di dunia ini sudah diberkati, mereka justru memberontak kepada Tuhan. Mereka nggak suka sama Kristus yang memerintah. Disitulah terjadi pemisahan antara kambing dan domba. Iblis dihukum dan dilemparkan oleh Tuhan ke dalam hukuman. Lalu setelah itu ada penghakiman terakhir, yaitu pengadilan tahta putih. Disitulah pemisahan antara orang yang ke sorga atau mengikuti iblis masuk ke dalam lautan api. Itulah yang disebut dengan kekekalan. Sekarang